Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan terkait pengelolaan investasi UMKM. Sebelum pembahasan, mari perkenalkan, nama saya Jivinda Margareta Kristina Putri dari Manajemen Bisnis Syariah Kelas A. Materi yang akan saya bahas yang pertama pengertian investasi UMKM, yang kedua jenis-jenis investasi, yang ketiga cara mendapatkan investor, yang terakhir cara mengelola investasi pada UMKM tersebut. Langsung saja pada pembahasan selanjutnya. Untuk yang pertama saya akan membahas terkait pengertian pengelolaan investasi pada UMKM. Yang pertama, apa sih itu pengelolaan? Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Sedangkan untuk investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Istilah investasi bisa berkaitan dengan berbagai macam aktivitas. Menginvestasikan dana pada sektor real seperti tanah, emas, mesin atau bangunan, maupun aset finansial, deposito, saham atau obligasi merupakan aktivitas yang umum dilakukan. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang dan dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Indonesia. Dan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan investasi UMKM merupakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, proses, dan pengelolaan dana yang diinvestasikan pada bisnis UMKM. Kita akan membahas yang kedua ini tentang jenis-jenis investasi pada UMKM. Ada dua jenis investasi yang diberikan untuk UMKM. Jenis investasi yang bisa diberikan untuk UMKM bisa dibedakan menjadi dua, antara lain yang pertama, investasi ekuitas. Jenis investasi ini berupa modal atau saham, baik berupa uang atau barang, yang akan dipergunakan untuk menjalankan sebuah bisnis. Investasi ekuitas dapat bersumber dari kepemilikan pribadi, dari pelaku UMKM, atau bisa didapatkan dari investasi. Yang kedua, investasi pinjaman. Investasi pinjaman biasanya berkaitan dengan utang yang diberikan dalam bentuk pinjaman langsung, di mana untuk pembayarannya berdasarkan pada kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian antara kreditur dan debitur. Namun untuk mendapatkan modal dari pinjaman atau hutang memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan investasi ekuitas. Namun eksistensi serta kinerja UMKM yang berkembang juga dibarengi dengan masalah yang dihadapi. Salah satu permasalahannya adalah berkaitan dengan perilaku pengelolaan keuangan pada UMKM, yaitu literasi keuangan. Pengetahuan keuangan yang kurang dari pelaku UMKM dapat menyiapkan investasi, anggaran, serta kemampuan memanfaatkan layanan kredit dari dunia perbankan. Hal inilah yang membuat pelaku UMKM kesulitan dalam hal untuk mendapatkan tambahan modal yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Peran literasi keuangan memiliki manfaat untuk pelaku usaha berkaitan dengan pengambilan keputusan akan keuangan serta
kemampuan dalam hal untuk menghadapi persaingan pasar. Itu tadi adalah penjelasan terkait jenis-jenis investasi dan penjelasannya. Nah, yang selanjutnya itu adalah cara mendapatkan investor. Akan dijelaskan ke slide berikutnya. Selanjutnya mengenai cara mendapatkan investor. Adapun beberapa strategi yang bisa diterapkan pelaku UMKM untuk mencari investor adalah yang pertama, mengikuti pameran bisnis. Pelaku UMKM perlu mengikuti pameran bisnis karena ada event tersebut biasanya dihadiri oleh banyak investor. Selain itu, pada pameran bisnis juga biasanya diselenggarakan sesi bisnis matching. Pada sesi tersebut, pelaku UMKM berkesempatan melakukan presentasi bisnis di depan investor. Pelaku UMKM perlu menunjukkan konsep bisnis yang menarik agar investor berminat menginvestasikan dananya ke usaha bisnis tersebut. Keikutsertaan dalam pameran bisnis dipandang sebagai cara yang instan untuk mendapatkan investor dan sekaligus dapat menambah jejaring pelaku UMKM. Yang kedua, bisa dapat mencari informasi tentang klub investor individu. Pelaku UMKM dapat mencari informasi mengenai pebisnis lokal yang terkemuka di bidang bisnis yang sedang ditekuni. Selain itu, pelaku UMKM dapat mencari investor dengan mengikuti konferensi industri atau mengikuti forum dagang lokal. Biasanya, kegiatan konferensi industri atau forum dagang lokal dihadiri oleh investor, sehingga pelaku UMKM dapat memanfaatkan event tersebut untuk mencari investor. Selanjutnya yang ketiga, memaksimalkan penggunaan internet dan sosial media. Pelaku UMKM dapat memaksimalkan manfaat yang disediakan oleh internet dan sosial media untuk mencari investor. Sebagai contoh, pelaku UMKM dapat membuat profil di situs yang mempertemukan investor dengan pelaku UMKM. Profil yang dibuat sebaiknya diisi dengan info yang detail dan menarik agar menarik minat investor. Selain itu, pelaku UMKM juga dapat memanfaatkan media sosial dan internet untuk mencari informasi tentang modal ventura yang sekiranya sesuai dengan kebutuhan usaha bisnisnya. Pelaku UMKM juga dapat bergabung ke dalam komunitas UMKM lokal untuk mendapatkan rekomendasi mengenai investor dan sekaligus meningkatkan jejaring yang berkaitan dengan investor. Nah, sebelum mencari dan memutuskan bekerja sama dengan investor dalam hal pembiayaan, pelaku UMKM perlu memperhatikan beberapa hal. Pelaku UMKM perlu memperhatikan jenis bantuan yang diharapkan dari investor. Jika bantuan yang dibutuhkan adalah dalam bentuk bantuan finansial, maka pelaku UMKM perlu memastikan tingkat pengembalian yang akan diberikan kepada investor. Jangan sampai tingkat pengembalian yang dipatok oleh investor justru membebani usaha bisnis atau bahkan tidak realistis untuk diwujudkan. Apabila bantuan yang bersedia diberikan oleh investor adalah dalam bentuk mentoring, maka perlu juga diperhatikan tingkat kontrol manajemen yang mungkin berpengaruh bagi usaha bisnis tersebut.
Konsekuensi dari bantuan dana yang diberikan oleh investor tetap perlu dipertimbangkan dengan seksama oleh pelaku usaha untuk menjamin kelancaran usahanya. Kesepakatan di awal mengenai besarnya tingkat pengembalian dan pengaruhnya terhadap kendali manajemen perlu dipastikan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, pelaku UMKM juga perlu memutuskan terlebih dahulu jenis investor yang hendak disasar. Jika usaha bisnis tersebut masih dalam tahap startup, maka pelaku UMKM bisa mendekati bisnis angel sebagai investor, atau pada tahap survival dan rapid growth, pelaku UMKM dapat mendekati perusahaan modal ventura untuk mendukung keberlangsungan dan ekspansi usaha bisnisnya. Proyeksi pendapatan UMKM yang kadang tidak menentu turut menjadi pertimbangan investor dalam menanamkan dananya di suatu usaha bisnis. Berdasarkan hal tersebut, maka pelaku UMKM perlu membuat rencana bisnis yang baik. Pada rencana bisnis ini yang ditawarkan ke investor perlu dipaparkan dengan jujur mengenai deskripsi bisnis, strategi pemasaran atau strategi pasar dan konsumen, kompetisi dan pangsa pasar, strategi harga, promosi serta distribusi. Kegiatan operasional mencakup target kualitas produk, penggunaan teknologi, dan dukungan layanan servis. Untuk tim manajemen mencakup keahlian, struktur organisasi, dan kekayaan intelektual. Untuk rencana dan proyeksi keuangan mencakup proyeksi laporan keuangan, analisis break-even, kebutuhan dana, dan sumber pembiayaan. Untuk resiko dan peluang bisnis yang mungkin dihadapi, serta resikonya. Selain itu, saat mempresentasikan proposal atau rencana bisnisnya, pelaku UMKM sebaiknya menyajikan presentasi yang sederhana namun tetap menarik bagi investor. Penyusunan proposal atau rencana bisnis yang baik turut mempengaruhi penilaian investor dalam menginvestasikan dana ke suatu usaha bisnis. Jika investor menganggap bahwa rencana bisnis ini yang dipaparkan tidak menjanjikan atau tidak logis, maka investor kemungkinan besar akan enggan untuk memberikan bantuan dana kepada usaha bisnis UMKM tersebut. Lebih lanjut lagi, jika perencanaan rencana bisa dilakukan dengan membosankan, maka akan turut mempengaruhi minat investor untuk mencari tahu lebih lanjut tentang prospek yang menjanjikan dari usaha bisnis tersebut. Nah, tadi penjelasan terkait cara mendapatkan investor. Nah, selanjutnya mengenai cara mengelola investasi yang baik bagi UMKM tersebut. Berikut ini menjelaskan mengenai cara mengelola investasi UMKM. Cara untuk mengelola investasi pada UMKM: yang pertama, menghindari meminjam modal usaha dengan bunga yang tinggi. Sebagai pemilik bisnis atau usaha kecil menengah di pasar yang kompetitif, menggunakan dana yang optimal adalah kunci kesuksesan. Oleh karena itu, hindari meminjam modal usaha yang terlalu tinggi. Disarankan, hindari pinjaman modal usaha dengan nilai pokok yang mahal dan bunganya yang tinggi. Hal ini untuk menghindari kemungkinan gagal membayar. Jangan sampai pengeluaran bisnis malah membengkak hanya karena harus melunasi bunga pokok dan bunga hutang dari pinjaman modal. Yang kedua, menetapkan tujuan penggunaan keuangan. Sejak awal mendirikan usaha,
menetapkan tujuan pemakaian keuangan perusahaan dengan menekan pengeluaran dan meraih profitabilitas lebih awal. Harus semaksimal mungkin mengubah kebiasaan menghabiskan uang untuk berbagai biaya atau pengeluaran yang tidak relevan bagi tujuan bisnis. Harus merencanakan anggaran selama periode 1 tahun untuk pengeluaran besar seperti sewa toko, payroll, penggajian, pajak, bunga, harga pokok penjualan, hutang, utilitas, dan biaya operasional lainnya. Hal tersebut akan membantu mengurangi beban keuangan sekaligus memastikan posisi arus kas bisnis tetap kuat, bahkan saat bisnis sedang tidak sehat. Yang ketiga, memisahkan keuangan pribadi dan keuangan bisnis. Saat memulai sebuah usaha, wajib untuk membuka rekening bank khusus untuk bisnis. Rekening pribadi dan bisnis harus dipisah. Tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil perhitungan yang lebih mudah dan tepat pada akhir tahun keuangan. Selain itu, memisahkan rekening pribadi dan rekening bisnis juga dapat menghindarkan dari situasi krisis uang kas dalam bisnis yang disebabkan oleh penggunaan dana perusahaan untuk kebutuhan pribadi. Arus kas yang tercampur antara keuangan pribadi dan keuangan bisnis dapat menyulitkan para pelaku UMKM dalam menentukan biaya operasional usaha. Salah satu tips memisahkan pencatatan keuangan pribadi dengan usaha adalah pemilik melakukan penggajian untuk dirinya sendiri agar segala kebutuhan pribadi dicatat sebagai pos gaji. Yang keempat, melakukan evaluasi secara rutin kondisi keuangan perusahaan. Mengetahui aliran usaha secara detail dan efisien merupakan sebuah keharusan. Tujuannya untuk keperluan manajemen keuangan. Mengevaluasi keuangan secara rutin akan menjadi kegiatan yang sulit dan membosankan, tapi ini harus dilakukan secara konsisten. Mengetahui arus uang mengalir akan memudahkan dalam melacak semua pergerakan modal. Nantinya, sebagai pemilik bisnis dapat mengevaluasi dan menentukan area yang berkaitan dengan kinerja paling efisien dan sektor yang perlu dikendalikan dalam pengeluarannya. Yang kelima, mencatat pengeluaran dan pemasukan. Pencatatan keuangan sangat penting bagi usaha apapun, terutama bagi pelaku UMKM. Sebab pemilik UMKM seringkali masih mengabaikan hal ini. Padahal mencatat segala pemasukan dan pengeluaran bisnis setiap harinya merupakan hal esensial agar dapat terkontrol dengan baik. Pemilik usaha wajib mengetahui biaya operasional usahanya, besaran keuntungan yang diperoleh, dan besaran modal yang digunakan untuk usaha. Dengan demikian, para pelaku UMKM dapat mengevaluasi kemampuan dan kapasitas usahanya, sehingga dapat merencanakan pengembangan usaha. Yang keenam, dapat menyiapkan asuransi dan dana darurat. Setelah urusan laba rugi sudah beres, kini saatnya untuk menyisihkan penghasilan untuk melindungi usaha dalam bentuk dana darurat dan asuransi. Dana darurat merupakan cadangan dana yang dapat digunakan apabila usaha yang dijalankan mengalami musibah yang dapat mengganggu kinerja dan operasional usaha. Sedangkan asuransi akan menjadi pengalihan resiko agar usaha tidak menanggung biaya besar apabila terjadi hal-hal yang tidak terduga. Yang ketujuh, mengelola utang. Dalam menjalankan bisnis, utang usaha dapat membantu meningkatkan performa perusahaan. Namun, utang yang tidak terkendali dapat menyebabkan masalah finansial. Apabila sudah memiliki hutang sebelumnya, pastikan rasio hutang terdapat aset tidak lebih dari 50% dan rasio utang terhadap pendapatan tidak lebih dari 30%.
Karena itu, sebelum memutuskan untuk mengajukan utang, pebisnis wajib merencanakan dengan sangat matang. Jika kemudian utang tersebut akan mengganggu arus finansial usaha sehingga menghambat dalam melunasi utang tersebut, maka sebaiknya ditunda terlebih dahulu. Jika memang terpaksa harus mengambil utang, lakukan perhitungan serealistis mungkin. Buatlah rencana dan target pribadi dalam melunasi hutang. Semakin cepat utang terlunasi, semakin cepat pula bisnis akan terbebas dari beban finansial. Yang kedelapan, menetapkan target bisnis. Pelaku UMKM harus menetapkan target omset yang harus dicapai di masa depan. Untuk itu, pelaku perlu mengevaluasi bisnis secara berkala, melakukan analisis mendalam terkait kegiatan operasional usaha. Jika perlu diperbaiki, carilah hal-hal yang dibutuhkan untuk peningkatan efisiensi usaha. Yang kesembilan, menggunakan laba untuk mengembangkan usaha. Tips mengelola keuangan bisnis adalah dengan memanfaatkan laba yang sudah didapatkan. Tujuannya tentu saja untuk mengembangkan usaha menjadi lebih besar. Suatu bisnis pasti berharap untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Namun untuk meraih laba tentu tidak mudah. Semua tergantung dari cara mengelola bisnis tersebut. Jika sudah memperoleh laba, pelaku UMKM bisa melakukan rencana pengembangan usaha. Misalnya untuk menambah jumlah outlet, menambah jumlah karyawan, atau diversifikasi produk dan layanan. Yang ke-10, menjaga hubungan dengan pihak ketiga. Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga merupakan hal yang lumrah dan dapat menguntungkan proses bisnis. Saat menjalankan hubungan dengan pihak ketiga, pastikan sudah diatur dalam perjanjian yang jelas dan diatur secara hukum yang berlaku. Tujuannya adalah tidak lain untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam isi perjanjian tersebut adalah pembagian keuntungan antara kedua pihak, periode pembayaran, dan lain-lain. Untuk yang ke-11, memperluas jaringan dan melakukan konsultasi. Berkonsultasi dengan mentor atau pakar bisnis merupakan salah satu cara untuk terus belajar dan menambah wawasan. Oleh karena itu, investasikan laba perusahaan untuk berkonsultasi dengan pakar tentang cara mengelola keuangan usaha. Tanyakan hal-hal mendalam kepada mentor tersebut, mulai dari cara menghemat biaya operasional, cara menunjukkan harga produk, hingga cara meraih penjualan yang lebih baik. Sosok mentor yang tepat akan membimbing kita dalam berbisnis. Ikuti berbagai komunitas atau seminar tentang kewirausahaan. Di sana kita akan berjumpa dengan banyak praktisi berpengalaman. Gunakan juga wadah tersebut sebagai sarana memperluas jaringan. Yang kedua, menyusun SOP keuangan. Sejak awal menjalankan usaha, pelaku UMKM harus menyusun blueprint SOP keuangan yang ketat. SOP keuangan akan berisi prosedur dan mekanisme pembayaran supplier, syarat sah bukti transaksi, dan lain-lain. Kehadiran SOP keuangan dapat membantu dalam melakukan pengawasan. Jika nantinya telah memiliki staf bagian keuangan, SOP akan membantu pencegahan terjadinya tindakan pemalsuan. Yang ke-13, menyiapkan peti cash. Peti cash adalah uang tunai yang besarannya telah ditetapkan. Fungsinya untuk membiayai operasional bisnis dalam periode tertentu. Biasanya peti cash tidak memerlukan nominal yang besar karena tujuannya adalah untuk membayar pengeluaran usaha yang sifatnya kecil.
Sifat pengeluaran tersebut bisa berupa transaksi mendadak atau rutin dalam bentuk uang tunai, meskipun jumlahnya kecil. Mencatat pengeluaran peti cash menjadi bagian penting dalam mengelola keuangan usaha. Yang terakhir, investasi pada software akuntansi. Pentingnya software akuntansi dalam mengelola keuangan. Bisnis atau usaha berskala besar biasanya memiliki akuntan yang menggunakan perangkat lunak atau software akuntansi profesional. Tujuannya adalah untuk memastikan catatan keuangan perusahaan dilakukan dengan rapi, terperinci, dan teratur. Berikut ini adalah penjelasan mengenai cara mengelola investasi pada UMKM yang baik. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.